Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'du. Ya wa fillah rahmakumullah. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di sini walaupun dalam jauh ya, berkumpul dalam grup pengajian kita pada hari ini, grup online. Salat beri salam semoga selalu tercurahkan pada kedua hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fillah rahmakumullah. Sebagai insan yang beriman tentu kita meyakini bahwa tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di alam semesta ini kecuali berjalan atas kehendak Allah. Bahkan tidak ada selembar pun daun yang gugur dari tangkainya melainkan atas izin dan kehendaknya. Dengan keyakinan itu, seorang yang beriman dan menerima apapun kehendak Allah dan berupaya merespons setiap peristiwa yang dihadirkan dengan sikap yang terbaik. Prinsip-prinsip ini dapat dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun ayat 11 dan surat Al-Baqarah ayat 286. Pada surat At-Taghabun Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillahi wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Iwafilahimahullah. Tentu penetapan target atas izin Allah, atas kehendaknya sebagaimana yang Allah sampaikan dalam kalimat awal tersebut, tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Baik atau buruk peristiwa yang kita hadapi, semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap yang tepat bagi seorang mukmin terhadap kehendak Allah adalah ridho, sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an, dalam ungkapan raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Artinya aku ridho terhadap semua kehendak Allah. Seperti itu. Apapun yang terjadi, apapun yang menjadi kehendak Allah, baik yang membahagiakan hati maupun menyedihkan kita harus ridho kepadanya. Itu adalah sikap yang paling inti dalam konteks kedudukan kita sebagai hambanya. Maka Allah berfirman juga dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Sering kita baca surah ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakan dan dia juga mendapat siksa dari yang diperbuatnya. Dalam ayat di atas Allah menyampaikan bahwa dia tidak akan memberikan beban kepada hambanya kecuali dengan kesanggupannya. Artinya semua beban, ujian dan cobaan Allah yang diberikan itu telah ditakar sesuai dengan kemampuan manusia masing-masing dalam menghadapinya. Wafilahamakumullah, kita perlu mengetahui hal tersebut. Hari-hari ini di saat musibah penyebaran virus corona atau COVID-19 melanda dunia, kedua ayat di atas perlu kembali menjadi renungan sekaligus panduan bagi kita. Situasi ini adalah peristiwa yang hadir atas izin Allah, sekaligus ujian yang harus kita sikapi dengan benar. Maka di antara upaya yang perlu kita lakukan adalah, yang pertama adalah inabah, kembali pada Allah. Peristiwa yang dihadapi dunia saat ini benar-benar telah menampar keponakan manusia. Allah sedang menunjukkan kekuasaannya, sekaligus menampakkan kelemahan manusia dengan segala daya upayanya. Semua lapisan masyarakat turut merasakan kesulitan akibat pandemi ini, mulai dari para tenaga kesehatan, politisi, guru, siswa, para pekerja kantor, buruh, para pedagang kecil, hingga para pebisnis dalam skala global. Selain dari itu, dunia juga dilanda ketakutan atas serangan virus ini, yang memang penyebarannya begitu cepat. Virus ini bisa menyerang siapapun tanpa pandang bulu
baik dari kalangan masyarakat kecil, public figure, pejabat, bahkan kepala negara sekalipun. Ketetapan Allah ini mengingatkan kita kembali betapa lemah dan rapuhnya manusia. Sungguh manusia sangat tergantung kepadanya. Maka jadikanlah kesempatan ini untuk bertawakal kepada Allah dengan menghadapi hati kepada Allah berupaya meraih keridhoannya, mengikhlaskan amal hanya untuknya dan mengikuti sunnah-sunnah nabinya. Yang kedua, memperbanyak ibadah. Dalam situasi seperti ini berbagai kalangan baik pemerintah, para ahli kesehatan maupun para ulama menyerukan agar kita banyak berdiam diri di rumah. Seruan ini mari kita sikapi dengan positif. Berdiam diri di rumah itu bukan berarti membuat kita tidak produktif dan bersikap pasif. Justru ada banyak hal yang amal solih yang bisa kita lakukan di rumah. Pada situasi normal barangkali banyak di antara kita yang disibukkan dengan urusan dunia yang terkadang melalaikan diri kita. Dalam kesibukan itu mungkin ada banyak hak yang Allah terlupa, hak Allah yang dilupakan. Kemudian kita beribadah kepadanya dengan sia-sia waktu dan tenaga dari aktivitas duniawi kita ganti, kita geluti mungkin selama ini seperti itu ya. Pada akhirnya kita menjadi sangat sulit untuk bisa berlama-lama baca Al-Quran di waktu malam maupun mungkin pada saat siang. Tapi dengan situasi seperti ini kita lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita khusyuk, kita banyak waktu ya di rumah, kita lebih banyak melakukan amal-amalan ruhiyah. Yang ketiga, bercengkrama bersama keluarga. Kesibukan duniawi seringkali tidak sekedar menyita hubungan kita dengan Allah, tapi juga hubungan kita dengan keluarga. Pada beberapa keluarga yang sangat sibuk, bahkan orang tua dengan anak, suami dengan istri jarang memiliki waktu kebersamaan yang penuh kehangatan. Seorang ayah berangkat kerja pagi dan pulang sore atau malam hari tentu sangat sulit bercengkrama bersama keluarganya. Padahal Rasulullah mencontohkan sikap hangatnya terhadap keluarga seperti itu. Sebagaimana dalam sabdanya, setiap hal yang tidak ada zikir kepada Allah adalah kesia-siaan dan permainan belaka, kecuali 4 perkara: candaan suami pada istrinya, seorang laki-laki melatih kudanya, latihan memanah, mengajarkan berenang. Selain itu Rasulullah juga pernah membaca Al-Quran sambil berbaring di pangkuan Aisyah. Pada kesempatan lain Rasulullah bermain menjadi binatang tunggangan untuk kedua cucunya Hasan dan Husain. Itulah beberapa contoh kebersamaan Rasulullah dengan keluarganya yang penuh dengan kehangatan. Hari-hari ini kebersamaan kita dengan keluarga di rumah merupakan kesempatan untuk memperkuat bonding, ikatan emosional dengan seluruh anggota keluarga. Work from home memungkinkan kita untuk memiliki waktu yang lebih banyak bersama keluarga. Saatnya orang tua tampil sebagai teladan bagi anak-anaknya dalam kebaikan dan amal solih. Seorang ayah bisa menjadi imam dalam sholat berjamaah bersama keluarganya di rumah, lalu mengajak mereka untuk berdoa, berzikir, dan membaca Al-Quran bersama. Orang tua juga hari-hari ini dituntut untuk menjadi guru yang sesungguhnya bagi anak-anaknya. Ini adalah kesempatan yang baik untuk kembali pada peran asli kita sebagai orang tua, yaitu sebagai guru bagi anak-anak kita. Ajari anak-anak kita cara berwudu dan sholat yang benar. Ajari pula anak-anak kita membaca Al-Quran dengan benar. Berdiskusilah dengan anak-anak kita yang sudah remaja tentang hikmah dan pelajaran hidup. Dan yang terpenting, nikmatilah peran kita sebagai guru bagi anak-anak kita. Sungguh tidak ada satupun kehendak Allah yang sia-sia. Selalu ada hikmah dan pelajaran yang terkandung dalam setiap peristiwa. Dan orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang mampu memahami hikmah itu dan menjadikannya sebagai dorongan untuk beramal soleh. Begitulah dengan peristiwa ini kita hadapi saat ini, pasti di dalamnya ada banyak hikmah yang mesti kita renungkan. Semoga jika saatnya nanti ujian ini berakhir, Allah menggolongkan kita sebagai orang-orang yang beruntung karena telah berhasil melalui ujian ini dengan respon yang terbaik. Seiring dengan itu, mari kita tetap memanjatkan doa kepada Allah. Semoga kita diberikan keteguhan hati dan kesabaran. Doakan pula saudara-saudara kita yang sedang sakit, para tugas kesehatan yang sedang berjuang, para pekerja yang berhenti sementara mencari nafkah, dan para pemimpin yang berjuang mengatasi persoalan umat. Semoga Allah segera mengeluarkan kita dari kesulitan ini dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang sukses melalui ujian ini. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Pada kesempatan pengajian ini saya akhiri, billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.